Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 759. Berurusan dengan iblis darah, sepertinya masih ada ruang yang sangat besar untuk meningkatkan kekuatan fisikku. Hanya saja aku kehilangan paruh kedua teknik kultivasi itu, jadi aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Serangan balik buaya terhadap tablet alam dewa tadi mengguncang kui dan darahku, dan justru membantuku menembus batas paruh pertama teknik kultivasi. Paruh pertama teknik ini memang menggunakan banyak metode ekstrim dan kultivasi yang menyiksa diri untuk terus memaksa tubuh menembus batasnya. Mungkin aku bisa menemukan caranya sendiri. Yun Xiao merenung sejenak, lalu bergumam pelan, semua seni bela diri di dunia saling terhubung. Teknik pemurnian tubuh ini pasti memiliki banyak kesamaan. Sepertinya aku perlu mempelajari lebih banyak teknik pemurnian tubuh lainnya. Dia kemudian berkata kepada Mo Xiaochuan dan Haolian Xiaohuang, aku rasa tidak perlu lagi menjelaskan seberapa kuat teknik penempaan tubuh tiran ini. Sekarang, aku akan menyampaikan bagian pertamanya kepada kalian berdua. Mo Xiaochuan dan Kaisar Muda Haolian langsung tampak sangat gembira. Bahkan, jika teknik ini disebut sebagai teknik kultivasi terbaik di dunia, itu sama sekali tidak berlebihan. Setidaknya, pemilik teknik ini adalah sosok terkuat di dunia. Keduanya segera duduk bersila. Yun Xiao langsung mengirimkan kehendak surgawinya ke dalam lautan spiritual mereka, menanamkan poin-poin penting dari teknik kultivasi tersebut. Metode penyampaian seperti ini sangat berbahaya, tetapi juga yang paling efektif. Penerima harus sepenuhnya membuka lautan kesadarannya dan membiarkan kehendak surgawi orang lain masuk. Ini menuntut kepercayaan yang mutlak. Jika pihak pemberi memiliki sedikit saja niat jahat, maka penerimanya pasti akan binasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bagian pertama dari teknik penempaan tubuh tiran telah sepenuhnya diteruskan kepada mereka berdua. Dengan gerakan ringan ujung jarinya, Yun Xiao menarik mereka masuk ke dalam tablet alam dewa dan membiarkan mereka memahaminya secara perlahan. Setelah itu, Yun Xiao sendiri duduk bersila dan mulai menyesuaikan perubahan kekuatan di dalam tubuhnya. Energi yang bergolak di dalam otot-ototnya membuatnya ingin mengaum dan bertarung, seolah tubuhnya terus diperkuat tanpa henti. Tak lama kemudian, naga iblis berhasil mengumpulkan seluruh pecahan cangkang naga yang tersebar. Berat totalnya lebih dari 100 pon, tetapi jumlah itu sebenarnya masih sangat kecil. Yun Xiao membuka matanya sedikit, tatapannya berkilat saat dia menghela napas dan berkata, jika ada kesempatan, sepertinya aku harus mencari jalan dari Ao Changkong. Latar belakangnya terlalu misterius, dan dia tampaknya memiliki hubungan dengan tebing parit alami. Mungkin aku bisa mulai dari Nan Qiuyu. Dia kelihatannya tidak terlalu berbahaya. Lebih baik kamu melihat keadaanmu sendiri dulu, dengus naga iblis. Kamu hanya seorang martial supreme bintang 3. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa merebut seni surgawi pemurnian tubuh dari Ao Changkong? Ya, Yun Xiao mengangguk pelan. Aku akan mengingatnya. Dia memasukkan pecahan naga iblis dan cangkang naga ke dalam tablet alam dewa. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ribuan mil jauhnya. Dia memilih sebuah tempat terpencil, mengeluarkan tablet alam dewa, lalu masuk ke dalamnya. Begitu berada di dalam tablet alam dewa, Yun Xiao langsung mengeluarkan kuali gunung dan sungai. Kuali itu berubah menjadi gunung tinggi dan berhenti menggantung di udara. Dia terus mengirimkan mantra ke dalamnya dan mengoperasikan kuali gunung dan sungai, sementara tubuhnya sendiri berubah menjadi cahaya hijau dan melesat masuk ke dalam kuali. Gelombang panas langsung menerpa wajahnya, membuat Yun Xiao merasa tubuhnya hampir menguap. Namun dalam sekejap, suhu itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Kekuatan panas dan dingin ekstrim itu muncul bersamaan, berputar dan saling mengunci di dalam kuali. Dengan satu pikiran,
Yun Xiao membelah aliran panas dan dingin tersebut, membuka jalan ke depan. Dalam sekejap, cahaya berdarah melintas. Iblis darah yang telah lama terperangkap tiba-tiba muncul. Ia mengaum keras dan menerkam Yun Xiao dengan aura buas yang seolah ingin mencabik tubuhnya. Hehe, dari mana datangnya kebencian sebesar ini? Yun Xiao terkekeh ringan. Pemandangan di sekelilingnya berubah seketika. Yun Xiao dan iblis darah langsung berpindah dari dalam kuali gunung dan sungai ke dalam tablet alam dewa. Sosok Yun Xiao berubah menjadi kilat, membiarkan iblis darah menerobos bayangannya. Iblis darah menerkam kehampaan. Jelas sekali ia telah menanggung penderitaan besar selama terkurung. Semua amarahnya meledak pada saat itu. Darah Qi mengalir deras, menutupi langit dan bumi, membentuk wujud raksasa. Tubuhnya menjadi agak transparan, sementara lebih dari 10 senjata tingkat dalam berputar di sekelilingnya, memancarkan kekuatan dahsyat yang terus disalurkan ke seluruh tubuhnya. Yun Xiao menyipitkan mata dan menoleh dengan tatapan dingin seperti iblis. Dia melihat 2 senjata tingkat dalam terlepas dari pusaran di tubuh iblis darah. Qi primordial mengalir deras melalui meridiannya, dan kedua senjata itu langsung melesat menuju mata iblis darah, menembus tubuhnya, dan keluar dengan kecepatan tinggi. Keduanya adalah senjata tingkat dalam tingkat 8. Pedang dan pedang itu memancarkan kekuatan dahsyat saat melesat ke arah Yun Xiao. Kekuatan dasar iblis darah sebenarnya tidak terlalu tinggi. Hal yang paling menakutkan darinya adalah kemampuannya mengerahkan 100% kekuatan senjata tingkat dalam. Ini adalah sesuatu yang bahkan Martial Sovereign pun sulit melakukannya. Dengan lambaian ringan tangan, Yun Xiao menembakkan 2 sinar cahaya pedang. Keduanya menembus pedang dan pedang di udara, lalu menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sebagai penguasa tablet alam dewa, bahkan artefak mistik tingkat 9 yang utuh pun tidak mampu melukainya. Penguasa boneka raksasa milik iblis darah yang pernah ia ambil dengan mudah adalah bukti paling jelas. Hanya saja, iblis darah jelas memiliki ingatan yang buruk dan telah lama melupakan hal itu. Adapun persenjataan tingkat dalam tingkat 8 ini, Yun Xiao bahkan tidak berniat mengumpulkannya. Dia langsung meledakkannya tanpa ragu. Bagaimanapun juga, artefak seperti itu terlalu berharga bagi para praktisi biasa di benua ini. Iblis darah terkejut. Ia jelas tidak menyangka serangannya akan dipatahkan dengan begitu mudah. Tiba-tiba ia meraung keras. Tatapannya berubah buas, dan lebih dari selusin senjata tingkat dalam terlepas dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya mereka mempesona, berputar di sekelilingnya, lalu melesat maju dengan kekuatan yang mengguncang. Pada saat itu, ekspresi Yun Xiao menjadi serius. Dia memang tidak memandang remeh artefak mistik tingkat 8, karena semuanya bisa dihancurkan dengan kehendaknya. Namun palu itu berbeda. Palu kecil tersebut adalah senjata tingkat mendalam kuno yang mengandung aturan guntur, sehingga dia harus ekstra waspada. 5 pedang bintang dingin surga utara muncul, bagaikan pelangi yang membelah langit. Di bawah kendalinya, kelima pedang itu meledakkan satu persatu persenjataan tingkat dalam tingkat 8 tersebut. Bang, 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 bang. Suara retakan menggema di udara. Mata iblis darah terbelalak saat ia terus mengaum. Semua senjata tingkat dalam di tubuhnya hancur, termasuk penguasa panji raksasa milik Master Surgawi. Pada saat itu, hanya palu kecil di udara yang masih bertahan. Cahaya keemasan perlahan terpancar darinya, sementara simbol-simbol aneh menyerupai kecebong bermunculan di permukaannya. Tekanan menggelegar menyebar ke segala arah, seolah ingin merobek ruang di dalam tablet alam dewa. Yun Xiao mendengus dingin dan berkata, "Aku sengaja menunggu sampai sekarang untuk menghabisimu, hanya karena takut kamu melarikan diri." Kedua tangannya bergerak cepat. Teknik surgawi alam besar dijalankan, dan kekuatan wilayah langit dan bumi langsung bangkit. Dalam sekejap, kekuatan surgawi berkumpul dan menekan palu itu, berubah menjadi kekuatan dunia dari monumen alam dewa yang menahan kekuatan guntur di dalamnya. Dengan palu sebagai pusat, saat energi dunia turun,
lautan petir berhenti meluas dan mulai menyusut perlahan. Palu itu seolah merasakan tekanan yang luar biasa. Auranya melemah dan ia tidak lagi berani melepaskan kekuatan dengan sombong. Sekarang, roh jahat keluar dan putuskan hubungan langsungnya dengan Palu. Yun Xiao berteriak sambil mengepalkan tangan. Perlahan, palu yang bersinar itu ditarik mendekat ke arahnya. Saat palu ditekan, iblis darah tampak tercengang. Dalam sekejap kelengahan itu, roh jahat segera menerobos masuk ke lautan kesadarannya dan mulai merebut kendali atas tubuhnya. Arh, arh, arh. Iblis darah mengaum keras sambil berguling di udara, jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Yun Xiao dengan hati-hati mengendalikan palu tersebut, khawatir kekuatannya tiba-tiba mengamuk. Setelah beberapa tarikan napas, dia merasakan bahwa tanda iblis darah pada palu itu telah lenyap sepenuhnya. Dengan hati yang lega dan penuh kegembiraan, dia segera menyimpannya. Pada saat itu, ancaman terbesar dari iblis darah telah disingkirkan. 2 persenjataan tingkat mendalam tingkat 9 kini sepenuhnya berada di tangannya. Sekarang, keluarkan bumi bernafas. Yun Xiao mengembunkan bayangan telapak tangan raksasa di udara dan menamparnya ke bawah. Cahaya keemasan menghantam iblis darah dengan keras, menghancurkan tulang-tulangnya tanpa ampun. Sejumlah besar tetesan darah tersebar di udara dan terhempas ke segala arah. Tetesan-tetesan itu kemudian memadat kembali dan berubah menjadi wujud binatang. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat ia berkata, "Ini aku. Hentikan pertarungan. Tolong berhenti bertarung." Kini ia berada di bawah kendali roh jahat. Takut Yun Xiao kembali menyerang, ia pun memohon belas kasihan dengan suara gemetar. Yun Xiao menjawab dengan nada lembut sambil menunduk. Setelah iblis darah dihancurkan oleh satu telapak tangan, sebuah benda terguncang keluar dari bumi bernapas dan melayang di udara. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, memancarkan cahaya kuning samar. Akhirnya aku mendapatkannya. Yun Xiao menghela napas lega. Dengan satu lambaian tangan, ia mengirim bumi yang bernapas itu langsung ke daratan luas di wilayah bumi. Seketika, suara gemuruh terdengar di seluruh wilayah tersebut, seolah dipenuhi energi tanpa batas yang meluapkan kegembiraannya. Pada saat itu, roh jahat perlahan terbang keluar dari tubuh iblis darah dan meringkuk di udara. Ia memandang Yun Xiao dengan rasa takut dan berkata, "Aku telah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu." Kini, ia tidak memiliki kartu truf apapun. Satu-satunya harapannya adalah Yun Xiao menepati janjinya. Jika tidak, segalanya benar-benar akan berakhir baginya. "Ya, tenang saja," kata Yun Xiao. "Untuk saat ini, aku belum memiliki tubuh martial sovereign seperti yang kamu maksud. Kamu bisa memilih untuk pergi sekarang, atau tetap tinggal di dalam tablet alam dewa dan menunggu sampai aku mendapatkan tubuh itu. Pilihannya ada padamu." Roh jahat itu menghela napas lega. Pria di depannya tampaknya bukan tipe yang mengingkari janji. Ia sempat ragu sejenak. Jika pergi, dengan kemampuannya saat ini, hampir mustahil baginya merebut tubuh seorang martial sovereign. Namun jika tetap tinggal, risikonya juga besar. Jika suatu hari Yun Xiao berbalik menentangnya, ia bisa lenyap tanpa sisa. Setelah bergulat dalam pikirannya beberapa saat, ia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Aku memilih untuk tinggal dan menunggu tubuh martial sovereign. Kamu akan menjadi martial sovereign puncak, jadi jangan berbohong kepadaku." "Jangan khawatir," kata Yun Xiao sambil tertawa. "Bertahanlah dengan baik, mungkin suatu hari nanti kita bisa saling membantu." Ekspresi roh jahat itu langsung berubah. Ia berkata dengan kaget, "Aku hanya tinggal untuk menunggu tubuh fisikku. Aku tidak bekerja untukmu. Hubungan kita sekarang hanya damai. Kamu tidak boleh menggunakan cara apapun untuk mengancam atau memaksaku melakukan sesuatu." Bibir Yun Xiao membentuk senyum tipis saat ia mengangguk. "Tenang saja, aku tidak akan memaksamu. Jika suatu hari aku benar-benar membutuhkan bantuanmu, aku pasti akan memberikan syarat yang memuaskan agar kamu mau memilih." Setelah kehilangan semua senjata tingkat dalam di tubuhnya, aura iblis darah merosot drastis.
Ia tergeletak di tanah dengan menyedihkan, menggelengkan kepala seperti kucing yang terluka. Yun Xiao bergumam dalam hati, aku tidak tahu berapa banyak esensi darah para prajurit yang telah diserap benda ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah harta tertinggi bagi mereka yang mengolah teknik darah. Bagi diriku, ini juga merupakan bahan langka. Aku bisa menggunakannya untuk menyempurnakan banyak hal berharga. Untuk sementara, akan kusimpan di sini. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.